Pendekatan marginal utility dalam teori perilaku konsumen. Pendekatan marginal utility dalam teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsep ini menyoroti bahwa kepuasan yang diraih akan bertambah seiring konsumen mengkonsumsi. Namun, dengan tingkat pertambahan yang menurun, maka kepuasan pun ikut menurun. Teori ini sangat penting untuk memahami perilaku konsumen pada pola pengambilan keputusan dalam ekonomi mikro. Pemahaman tentang marginal utility membantu kita melihat bagaimana konsumen memaksimalkan utilitas total mereka dengan mempertimbangkan kepuasan tambahan setiap unit barang dalam konteks keterbatasan anggaran. Hal ini sekaligus mengasumsikan bahwa konsumen bertindak rasional dalam pembelanjaan mereka. Ada dua alasan untuk mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama yaitu alasan konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya. Alasan yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Pendekatan teori perilaku konsumen yang pertama yakni pendekatan nilai guna atau utility kardinal, yaitu kepuasan konsumsi yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan angka, uang, atau satuan bilangan lainnya. Yang kedua, ada beberapa asumsi teori nilai guna kardinal, yaitu nilai guna dapat diukur. Yang kedua, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan kegunaan atau utilitasnya. Pendekatan ordinal yaitu besarnya nilai guna bagi seorang konsumen yang tidak perlu diketahui. Jadi pendekatan nilai guna adalah tingkat kepuasan seseorang dapat mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat diukur dengan uang atau angka, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Asumsi yang digunakan, konsumen akan selalu memilih kombinasi barang yang akan dikonsumsi untuk masa yang akan datang dan memiliki kepuasan maksimum. Yang kedua, asumsi yang digunakan yakni konsumen dianggap mempunyai informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya serta informasi tentang harga pasar. Asumsi yang ketiga, konsumen perlu mempunyai preferensi yang disusun atas besarnya nilai guna, walaupun besarnya nilai guna itu secara absolut tidak perlu diketahui. Dalam konsep marginal utility terdapat the law of diminishing marginal utility. Hukum ini mengatakan bahwa jika seorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Pengertian konsumsi di sini bisa dimaknai mengkonsumsi apa saja. Hal ini berlaku juga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ambil contoh ketika seseorang mengkonsumsi gelas pertama, dia akan merasakan kepuasan. Gelas yang kedua, kepuasannya sudah mulai menurun. Bukan hanya untuk memenuhi atau mengurangi rasa dahaganya, tetapi ini mungkin bisa jadi tambahan kepuasan dari konsumsi yang berikutnya, tetapi nilai kepuasannya semakin menurun. Begitu juga sampai gelas ketiga, nilai kepuasannya akan semakin menurun, dan gelas keempat mungkin tidak akan bisa lagi atau tidak mau lagi mengkonsumsi karena perutnya sudah penuh. Apalagi sampai gelas kelima. Artinya dalam konsep marginal utility, law of diminishing marginal utility, bahwa hukum ini mengatakan jika seseorang mengkonsumsi barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Pengertian konsumsi di sini bisa dimaknai mengkonsumsi apa saja, bukan hanya gelas di dalam air. Hal ini berlaku juga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika kegiatan itu dilakukan berulang-ulang, akan menyebabkan nilainya akan menjadi negatif. Teori nilai guna total, di mana teori ini dituangkan dalam bentuk kurva seperti yang terlihat pada gambar. Apabila kita anggap kurva tersebut dari sumbu C, konsumsi sampai 4, konsumen mungkin masih merasakan kepuasan dengan nilai atau harga 90, 78, 83, 90. Tetapi dengan nilai konsumsi yang terus-menerus, anggaplah konsumsi dari 0, 1, 2,
3 sampai dengan titik keempat, konsumen mungkin tidak akan lagi mau mengkonsumsi titik ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai dengan seterusnya. Dalam teori nilai guna, kurva ini dinamakan dengan nilai guna total, yaitu sejumlah atau seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang ataupun jasa. Definisi dari marginal utility yakni tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengkonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Contohnya segelas air pertama yang diminum saat haus memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan gelas kedua, gelas ketiga, dan gelas keempat. Konsumen akan merasakan kepuasan atau manfaat dari marginal utility-nya ketika saat gelas pertama, first impression-nya. Contoh konkretnya, jika seseorang haus, gelas pertama akan memberikan sensasi segar dengan tingkat kepuasan tinggi. Namun, setelah gelas keempat atau kelima, tambahan kepuasan yang dirasakan cenderung menurun karena rasa haus sudah terpenuhi. Hukum marginal utility. Dalam hukum marginal utility terdapat prinsip dasar. Hukum ini menyatakan bahwa setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi menghasilkan tambahan kepuasan yang semakin kecil dibandingkan unit sebelumnya. Dalam ilustrasi dikatakan kita mengkonsumsi segelas air pertama memuaskan dahaga, tetapi setelah beberapa gelas selanjutnya kepuasan tambahan dari air akan semakin berkurang. Signifikansi dalam ekonomi, fenomena ini menjadi landasan penting dalam menganalisa bagaimana konsumen mengelola sumber daya dan membuat keputusan pembelian secara efisien. Perilaku rasional ketika kita mengatakan marginal utility, perilaku rasional konsumen dalam teori marginal utility terdapat tujuan maksimalisasi. Artinya konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan total mereka dengan memilih kombinasi barang dan jasa terbaik sesuai dengan anggaran. Yang kedua, perilaku rasional konsumen yakni pengalokasian anggaran. Dalam teori marginal utility, mereka mendistribusikan pengeluaran untuk barang yang memberikan utilitas marginal tertinggi hingga biaya dan kepuasan seimbang. Perilaku rasional yang ketiga yakni asumsi rasionalitas menegaskan bahwa konsumen bertindak logis untuk mencapai kepuasan maksimumnya dalam teori marginal utility. Contoh kasus dalam marginal utility kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni ketika situasi awal, seseorang yang sangat haus meminum gelas air pertama dengan kepuasan maksimum. Kejadian kedua, konsumsi berkelanjutan, di mana gelombang kepuasan dari gelas kedua dan ketiga mulai menurun, walaupun masih memberi rasa lega. Kejadian yang ketiga, kepuasan menurun, di mana setelah beberapa gelas, rasa haus terpuaskan sehingga tambahan kepuasan nyaris nol. Pengaruh marginal utility terhadap keputusan pembelian, di mana konsumen akan membeli barang atau jasa ketika harga turun. Korelasi harganya, ini terdapat law of demand. Konsumen akan membeli ketika barang atau jasa turun. Tetapi konsumen akan berhenti membeli ketika harga. Implikasi dari ekonomi konsep marginal utility, 60% konsumen rasional. Lebih dari separuh keputusan pembelian dipengaruhi oleh pertimbangan marginal utility. 40% penyesuaian konsumsi. Konsumen mengurangi pembelian jika marginal utility turun di bawah harga. 100% optimalisasi anggaran. Konsumen memaksimalkan total kepuasan dalam batasan anggaran yang ada. Kesimpulan dan penerapan marginal utility. Marginal utility membantu memahami bagaimana konsumen memutuskan pembelian berdasarkan tambahan kepuasan dan harga barang. Penerapan teori ini digunakan untuk menganalisis pola konsumsi, perencanaan harga, dan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan permintaan pasar. Terima kasih.